Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat dan masih memanjangkan umur kita sehingga kita berjumpa di bulan Ramadan, dan sekarang kita berada di thuluthul akhir, di 10 yang terakhir, yaitu malam di mana kita kena terus memperbanyak amal ibadah kita, bahkan menambah lagi semangat kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat memperbanyak ibadah beliau, taat beliau, salat malam beliau di bulan Ramadan. Dan ketika sudah sampai pada 10 bulan Ramadan, beliau lebih bersemangat lagi, beliau membangunkan keluarganya, aiqadha ahlahu, dan beliau semakin lebih kuat lagi. Bahkan beliau mengatakan, Lailatul Qadar iltamisuha fi ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir, karena Lailatul Qadar dari awal sampai akhir itu kemungkinan datangnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi di 10 terakhir itu lebih lagi kemungkinan dapatnya, dan khususnya di malam-malam witir di 10 terakhir. Maka dari itu jangan kita lemah, jangan kita gunakan waktu kita untuk lahu, untuk santai-santai, apalagi untuk kita berbuat maksiat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita sedang beribadah, kita sedang baca Al-Quran, kita sedang bersedekah, kita sedang salat, kita sedang ruku', kita sedang sujud, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita yang kita baca pada saat itu dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan, yaitu sekitar 84 tahun 3 bulan. Begitu besarnya, dan ini adalah khususiyah yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, umat-umat yang lain selain dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Sumiyat Lailatul Qadar, diberi nama Lailatul Qadar. Al-Qadar adalah asy-syaraf, seperti kita mengatakan du qadrin azim, yakni du syarafin azim, mempunyai kedudukan yang besar. Dari besarnya, hebatnya malam ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia, malam turunnya para malaikat dengan penuh keselamatan, penuh dengan salam. Dan Lailatul Qadar juga disebutkan sebagai qadar, bermakna qadar, bermakna takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala di malam itu Allah menetapkan takdir hamba-hambanya selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ditentukan takdir kita adalah di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah yufraku fiha kullu amrin hakim, yaitu ditafsil, dibentangkan, ditakdirkan amal kita, nasib kita, apa yang rizki kita di 1 tahun ini di malam Lailatul Qadar. Ya ayuhal ikhwan, yang paling penting adalah bahwasanya Lailatul Qadar adalah lailah yang mulia. Jangan kita gunakan untuk kita bermaksiat, wal iyadu billahi taala. Ketika kita berbuat maksiat di malam Lailatul Qadar dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu dosanya akan lebih besar, ya, karena perbuatan dosa dimanapun, kapanpun adalah dosa, ya, yang akan mendapatkan azab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika perbuatan dosa itu dilakukan di masa-masa atau di tempat-tempat yang mulia, maka dosanya akan lebih besar lagi. Seperti orang berdosa di dalam masjid berbeda dengan orang berdosa di luar masjid. Di luar masjid dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan azab, tapi di dalam masjid dia dosanya berlipat ganda, yaitu karena dia berdosa karena perbuatan dosanya itu sendiri, dan karena dia meruntuhkan kehormatan masjid, ini intihak hormatul masjid. Jadi jangan sampai kita berbuat maksiat, berbuat dosa di masa-masa yang kita mulia ini. Paling tidak apabila kita tidak dapat untuk memenuhi hari-hari kita dengan ibadah, dengan taat, jangan kita sampai berbuat maksiat. Jauhi maksiat sejauh-jauhnya, dan perbanyaklah untuk berzikir.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Basahilah lisan kita, basahilah bibir kita dengan terus berzikir Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayuhal hadirun, ayuhal musyahidun al-kiram, Lailatul Qadar, kisah pertama kali adanya Lailatul Qadar pernah disebutkan oleh di kitab Mukasyafatul Qulub, yang kitab ini dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang di Bani Israel yang namanya adalah Syam'un. Nah, nama orang Bani Israel ini dia memegang silah, memegang pedang dia untuk berjihad fisabilillah sebanyak 1000 bulan. Ini 80 tahun lebih tadi. 1000 bulan dia memegang pedangnya untuk berjihad fisabilillah tanpa ada rasa penat, tanpa ada rasa berhenti sedikit pun. Dan orang ini berjihad selama 1000 bulan, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk umatnya pahala yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar yang hanya satu malam saja, tapi pahalanya lebih daripada 1000 bulan. InsyaAllah cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat kemuliaan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan insyaAllah kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita menjadi ahli siyam wal qiyam wa qiraatul Quran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.